Halo teman-teman semuanya, pada part video kali ini kita kembali lagi untuk belajar Microsoft Word ya. Nah, pada part video kali ini ya kita akan membahas tentang menu insert ya. Nah, di sini saya sudah buka lembar kerja baru di Microsoft Word ya. Bagi yang belum melihat part satu, part 2 untuk pembahasan menu home yang ini ya, bisa nanti cek di deskripsi di video di bawah atau di pojok kanan atas. Nah, sebenarnya kita udah selesai membahas menu home ya. Nah, kemudian kita mau bahas pada part video kali ini kita mau bahas insert ya. Menu insert pada Microsoft Word ya. Menu insert menu insert tuh yang mana aja sih ya, Kak? Nah, kita klik insertnya di sini ya. Oke. Yang mau kita bahas itu adalah menu eh, yang mau kita bahas adalah menu insert yang ini, teman-teman. Nih, ya, kelihatan nggak nih kursor saya bergerak? Nah, maka dari itu kita mau lihat ya satu-satu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di menu insert ini ya. Nah, ini saya pakai device yang Microsoft Word-nya suka hilang timbul nih, teman-teman. Apanya hilang timbul? Menu bar di atas sini. Menu home, insert, design. Jadi ketika kita klik kursor di sini, di area kerja dokumen, dia akan menutup otomatis. Bukan menghilang sebenarnya, tapi dia hanya menutup jendela aja gitu ya. Kadang suka panik, Kak, kok insertku nggak ada tadi? Di mana ya? Nah, tinggal diklik aja di sini insertnya ya, atau home-nya, atau design, atau layout ya. Dia otomatis akan terbuka lagi gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kalau misalkan kita lihat di menu sini, di atas sini ya, teman-teman bisa lihat kursor saya atau mouse saya bergerak kemana. Kita punya cover page di sini ya, cover page, kemudian blank page, kemudian page break di sini adalah pengaturan menu page ya. Kalau kita lihat di sini nih, ini khusus mengatur tampilan page ya, atau mengatur pengaturan halaman atau page ya. Nah, cover page di sini kalau kita lihat sedikit ya, ini adalah suatu template dokumen yang ada bisa buat template-nya itu majalah atau cover buku atau apalagi banyak ya teman-teman yang bisa kita gunakan. Nah, di sini disediakan oleh Microsoft Word sedikit template-template yang bisa kita atau apa ya, cetakan bukan cetakan ya. Jadi dokumen yang udah ada yang tinggal diedit doang gitu ya, tinggal dimodifikasi doang gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita lihat di bawahnya blank page yang dia akan membuat apa ya, lembar kerja baru ya, atau blank halaman yang nggak ada, yang bersih gitu ya, yang kayak kita baru buka begini gitu ya kan. Oke, kemudian di sini ada page break. Page break itu apa? Page break yang dia mau mengunci halaman saat ini dan di bawahnya. Nah, page break itu ngelihatnya di mana, teman-teman? Page break itu ngelihatnya di sini nih. Ini page break. Ini kalau misalkan kita mau mengatur page break di sini ya, tuh ya, ini biasanya fungsinya untuk kalau misalkan kita nggak page break, kalau misalkan kita edit udah menggunakan banyak dokumen ya, udah 2 halaman 3 halaman, dia kan biasanya kan bergeser otomatis kalau kita ada tambahan atau ada eh, apa-apa yang harus diedit gitu ya. Oke, kemudian apalagi kita masuk lagi ke insert ya. Di sini ada tabel. Untuk saat ini saya akan membahas tabel, picture, shape ya, kemudian smart art juga, kemudian ada text box ya. Jadi saya mau ini dulu teman-teman, mau info dulu untuk apa yang kita mau bahas di insert ini ya, untuk awal-awalan. Kita mau bahas table ya, atau tabel, picture ya, atau menu-menu yang ada di illustrations ya. Kemudian kenapa add-ins-nya nggak kita bahas, karena ini belum perlu ya teman-teman ya, dan ini juga online video juga belum. Kemudian bookmark, post reference ini untuk apa ya, ads in, media dan link ini untuk tingkat advance ya. Nah, nanti kalau yang sudah advance nanti kita bahas ini ya teman-teman ya. Kemudian komen juga untuk advance, kemudian header, footer, page number juga untuk advance gitu ya. Nah, kemudian di sini ada text box, kita akan bahas juga text box. Kemudian di sini ada apa? Ada quick parts ya. Di sini ada word art ya. Word art ini sama kayak text effect ya, teman-teman ya. Kemudian objek di sini ada apalagi nih, insert date, dan di sini equations. Equations ini persamaan tuh ya, teman-teman, yang kalau kita buka. Nah, kemudian di sini ada simbol ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, kita mau belajar untuk pertama, kita mau belajar tabel dulu ya, untuk menu tabel. Apa sih sebenarnya, kalau misalkan di part video sebelumnya kita udah belajar shortcut keyboard ya,
kita akan memakai shortcut keyboard selama belajar Microsoft Word ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa shortcut keyboardnya apa? Ctrl C, Ctrl I, Ctrl V, Ctrl B, Ctrl U ya atau Ctrl Z ya. Di link video sebelumnya juga sudah ada teman-teman ya di part video sebelumnya. Jadi bisa dilihat dulu untuk teman-teman yang masih bingung shortcut keyboard ya. Nah, di sini kita mau masukin tabel, kita mau belajar bikin tabel ya. Nah, di sini ada insert tabel. Kalau di sini ya, ketika kursor kita bergerak, dia akan mensimulasikan tabelnya kita mau bikin itu berapa. Nah, ini yang kita bilang ini adalah kolom. Di sini adalah row ya. Ini row 1, row 2, row 3, row 4, row 5 ya. Jadi 5 apa nih? 5 kolom 8 row ya. Apa? 5 kolom 8 row. Row-nya di mana? Row-nya ini kolom, ini row ya nih di sini. Jadi ini row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, row 6, row 7, row 8 gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian apa ya? Eh kalau misalkan kita mau bikin isi tabelnya itu adalah 5 ya. Atau 4 aja deh, 4 di sini ya. Coba kita masukin. Nah, di sini dia munculnya di atas, di bawah, sorry. Kita naikin ke atas dulu. Misalkan contohnya kita mau bikin apa ya? Biasanya tabel ini kan digunakan untuk kayak kita bikin daftar menu, daftar pelajaran, mata pelajaran, daftar siswa, daftar kehadiran siswa, daftar apalagi barang-barang yang apa ya, yang memang perlu kita rapikan gitu ya daftarnya gitu ya. Kalau nggak pakai tabel gitu ya. Biasanya kan kalau kita pakai tabel tuh nulisnya tuh lebih rapih gitu ya. Nah, di sini saya mau jelaskan teman-teman untuk apalagi untuk kita sudah punya 4 kolom 2 row ya, 4 kolom 2 row di sini. Nah, untuk insert tabel tadi untuk memasukkan tabel gimana teman-teman? Insert kemudian di sini atau bisa menggunakan insert tabel di sini. Nah, insert tabel di sini kalau kita bisa lihat di sini kalau tadi di insert yang atas itu dia seperti simulasi, di sini kita bisa ngasih pengaturannya juga. Misalkan kolomnya kita mau rubah berapa? 10. Misalkan row-nya berapa? 2. Nah, seperti ini ya. Dia tabel di dalam tabel. Kalau kita mau keluarin bisa nggak? Teman-teman, bisa ya, bisa tuh ya. Oke. Tapi kalau misalkan kita mau nambahin gimana, teman-teman ya? Misal kita lupa, ternyata kita bukan hanya butuh 2 row ya. Nah, untuk lebih mudahnya, misalkan saya mau buat di sini deh, gini, Em, apa ya, daftar mata pelajaran ya, misalkan Senin ya, kita masukin Senin, atau daftar siapa yang hadir ya, atau siapa yang tugas piket gitu ya, Senin, Selasa, kemudian Rabu, ya, oke, kemudian Kamis. Nah, pada biasanya ya, kita lupa nambahin kolom, ternyata kurang. Nah, kita mau nambahin 2 kolom ya, 2 kolom, 1 kolom nomor, 1 kolom tambahan untuk Jumat. Karena kita mau bikin kolomnya itu sesuai dengan hari kerja gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat gitu. Dan 1 kolom lagi dengan nomor. Nah, gimana cara nambahinnya, teman-teman? Cara nambahinnya adalah kita klik sini ya, kita klik kanan. Ingat, klik kanan, bukan klik kiri. Klik kanan nanti dia ada insert di sini. Ya, nah di sini ada simulasinya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau insert dia nambahin row ya, row to below, di sini kita punya beberapa pilihan. Insert column to the left. Nah, kita lihat tanda panahnya, berarti dia akan menambahkan ke kiri sesuai dengan tanda panahnya. Kalau misalkan ini insert column to the right, dia akan menambahkan kolom ke kanan ya. Atau dia akan menggeser kolom lainnya ke kanan ya. Nah, ini insert row above, dia akan menambahkan baris ke atas dan ini dia akan menambahkan baris ke bawah. Insert low below ya. Kalau above ini atas, kalau below ini bawah. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita in case kita mau masukin insert below, coba ya, teman-teman ya. Tuh. Dia akan nambah, teman-teman. Nambah apanya? Nambah baris bawahnya. Tapi yang kita inginkan ini apa? Yang kita inginkan adalah dia nambah kolomnya. Kita select lagi, klik kanan, insert, kemudian insert apa? Insert eh kita tambah begini. Nah, tuh ya. Atau ya, kalau misalkan ini jadinya ke tengah, berarti kita klik kanan insert column to the left. Nah, ini kita bisa masukin untuk nomor, kita tambahin nomor, kolom nomor. Kemudian kalau misalkan kayak gini tadi kita udah nambahin di kiri nih. Kalau di kanan gimana berarti? Sama stepnya, kita select, klik kanan, kemudian insert column to the right. Nah, nambah ya teman-teman ya. Kita masukin di sini
Jumat. Ya, misalkan. Oke, kita rapihin dulu di sini teman-teman tuh. Kita geser ya. Kita geser. Ini kita bisa rapihin juga ya. Kita mau semana gitu ya. Oke, kita geser ya. Oke, nah kemudian kalau kita lihat di sini ya teman-teman, tulisannya ada di kiri. Kita mau bikin dia lebih rapi. Saya mau dia tulisannya ke kanan. Bisa sih di spasi begini, tapi lama. Ya, gimana cara otomatisnya? Adalah di select di sininya, di di kolom sepanjang kolom yang ingin kita rubah ya, di select, kemudian kita klik home, kemudian kita klik di sini paragraf untuk center. Nah, dia akan ke tengah semuanya. Oke, kalau sudah, oke, kalau sudah kita mau tambahin misalkan nomor satu yang piket siapa, misalkan Budi ya, misalkan kita mau masukin Budi ya, kemudian Selasa siapa, misalkan Nina ya, misalkan di Rabu yang piket siapa lagi, misalkan yang piket eh, siapa ya, Nia, misalkan, kemudian kami siapa, eh Clara misalkan ya, yang Jumat siapa yang piket misalkan kita masukin eh siapa ya, Tio misalkan ya. Oke, nah kita udah punya daftar nama di sini ya, kita udah punya kolom. Nah biasanya kan teman-teman kan kalau ngelihat daftar piket ya atau daftar mata pelajaran ini menggunakan tabel begini teman-teman biar lebih rapi. Nah kalau misalkan saya mau kita si ininya ini kan tulisannya kan masih di kiri ya, kita mau dia ngikutin ke kanan juga gimana? Caranya sama seperti tadi ya, kita select sepanjang tabel yang ingin kita rubah, klik home kemudian center. Oke begini ya. Tapi kalau misalkan tabel begini kan kita kan nggak tahu ya teman-teman ya antara tabel judul dari tabel sama isi dari tabel. Maka dari itu kita perlu bedakan. Kita perlu bedakan bagaimana. Nah, saya mau memberikan si judul tulisan pada judul tabel ini lebih tebal. Ingat ya, CTRL apa? CTRL B ya. Dia akan berubah jadi bold ya. Oke, kemudian kita mau biar dia menjadi pembeda ya, nama judul tabel ini sama isi tabel dia bisa kelihatan bedanya ya. Kita mau ngasih apa ya? Warna pada judul tabel. Gimana caranya ya? As always selalu diselect begini ya. Kemudian kita klik di sini ada yang namanya table design. Kelihatan nggak teman-teman? Di sini ada table design. Kemudian di sini ada shading nih teman-teman nih. Shading ya. Nah, kita klik shading ya. Di sini ada pilihan warna yang bisa kita pilih ya. Nah, biasanya kalau warnanya lebih gelap, tulisannya akan otomatis berubah menjadi putih ya. Kalau misalkan warnanya terang ya, warna shadingnya terang, warna tulisannya dia akan balik lagi ke hitam. Kalau misalkan kita masukin ke yang gelap begini tuh, dia jadi otomatis jadi warna apa? Putih ya. Gini teman-teman. Ini yang jadi pembeda kalau misalkan kolom ya teman-teman ya. Kalau misalkan tabel ya, judul tabel sama isi tabelnya harusnya ada pembedanya gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Kalau kita udah berhasil tadi masukin warna atau memberikan warna pada tabel ya. Kemudian kita lihat desain tabel di sini juga ya. Di sini ada borderline di sini ya, ada borderline. Kita bisa kasih borderline di sini juga seperti ini ya. Kita bisa begini borderline ya. Nah, begini tuh ya. Borderline kita tambahkan garis apa ya? Garis tambahan gitulah ya yang membedakan si judulnya atau apa ya? Judul tabel dengan isi tabel gitu ya. Kalau misalkan kita udah, kita klik di sini ya. Nah, udah. Kalau udah, nah di sini ada border, masih di table design, ada border ternyata teman-teman. Nah, border ini yang mengatur dalamnya seperti apa. Nih, teman-teman tuh. Ya, kalau misalkan kita masih di sini ya, kita klik di sini ya, kita mau ke table design, nah ini akan mengatur nih bordernya tuh. Border itu garis garis pinggir ya, garis yang mengatur garis tabel gitulah ya. Nah, teman-teman, kalau kita pilih no border dia nggak akan kelihatan. Nah, begitupun begini ya. Tuh, oke. Nah, kemudian kalau kita udah berhasil masukin si tabel ya. Kalau misalkan kita udah begini, kita mau apa lagi nih? Kita lihat insert lagi, menu insert ya. Misalnya kita mau apa lagi nih? Kita mau beralih ke picture. Misal, saya mau memberikan gambar pada dokumen saya, gitu ya teman-teman. Kita pilih klik picture di sini ada 3 pilihan device, this device, stock image dan online picture. Kita pakai yang mana?
kita pakai this device yang artinya adalah dari komputer ini. This device ya, dia akan mengarahkan kita untuk mau yang mana nih yang mau kita masukin gambarnya nih. Misal ya, gitu ya. Oke, misalkan saya mau masukin apa ya? Ini aja deh ya. Nah, baju adat misalkan ya. Nah, nggak nyambung ya, nggak apa-apa, teman-teman. Saya cuma mau apa ya? Cuma mau memperlihatkan gimana kita bisa masukin image atau gambar pada tabel. Nah, ini malah tulisannya jadi ke bawah. Sebenarnya bisa nggak sih diatur? Bisa nggak ya? Bisa tuh, teman-teman. Tinggal di drag aja. Di drag ini gimana? Diklik, tahan, tarik. Dia akan keluar sendiri. Begitupun kalau kita mau masukin ke dalam kolom tertentu atau isi tabel, ya. Tuh. Klik, tahan, tarik. Klik, tahan, tahan, lepas. Klik, tahan, tarik, lepas. Tuh, ya begini, teman-teman. Tuh. Tuh ya. Oke, kemudian kalau misalkan ya kita mau merubah si tabel ini, katakanlah kita nggak butuh kolom nomor ya, nggak perlu lah ya kita menggunakan kolom nomor. Kita cara menghapusnya gimana teman-teman? Kita select atau blok, kemudian kita klik kanan, bisa diklik kanan, kemudian kita klik delete kolom ya, seperti ini. Atau kita bisa nggak pakai backspace? Bisa ya, pakai backspace di mana? Di keyboard ya. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian Oke, kemudian apa lagi ya, teman-teman ya? Kemudian yang bisa kita masukin lagi, apa? Tadi kita udah masukin picture, ya. Kita mulai mengeksplorasi shape. Kalau teman-teman sebelumnya udah pernah belajar shape, udah pernah masukin shape bukan di Microsoft Word, tapi di Microsoft Paint, ya. Udah menggunakan jenis-jenis shape, ya, untuk menggambar. Nah, di Microsoft Word juga punya shape ya atau cetakan-cetakan apa ya bentuk dasar gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat shape-nya banyak banget cetakannya nih teman-teman. Lebih banyak dari Microsoft Paint. Nah, di sini ada recent use shape ya, shape yang baru-baru yang sebelumnya digunakan. Di sini ada line, rectangle ya, rectangle aja macamnya ada banyak nih ya. Kemudian basic shape, round, block row, kemudian equation shape. Equation ini operator ya teman-teman ya, operasi matematika ya. Shape operasi matematika ada tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan gitu ya. Nah, di sini ada flow chart ya. Ada kalau kita scroll juga ke bawah nih ada star banners ya. Banyak banget. Coba saya mau misalkan masukin basic shape smile aja deh ya. Misalkan saya mau kasih smile di sini ya. Oh, gitu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Coba kita perbesar ya. Kelihatan nggak? Oke, kalau misalkan nggak kelihatan saya besarin dikit. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke, saya sudah berhasil masukin shape atau cetakan bentuk dasar ya. Tapi saya mau warnanya berubah, bukan warna biru, tapi warna apa? Warna sesuatu warna yang lain gitulah ya. Nah, maka dari itu kalau kita mau merubah warna shape ya, kita klik dulu shape-nya, kemudian kita lihat di atas shape format di sini. Ada kan ya teman-teman ya? Kita buka shape formatnya, kemudian di sini ada banyak pilihan ya teman-teman ya. Tapi kita bisa masukin ke shape fill aja ya. Di sini nanti banyak banget nih. Belum kita klik aja dia udah berubah tuh. Sesuai dengan mouse kita ada di mana, di warna apa gitu ya. Ini ngasih kita preview atau em, apa ya gambaran kalau misalkan kita ngeklik warna ini hasilnya gimana gitu ya. Kalau kita klik pilih warna yang ini hasilnya gimana gitu. Nah, nanti kalau udah cocok baru kita klik. Misalkan saya mau kasih warna kuning lah ya gitu ya. Oke, warna kuning. Oke. Kalau misalkan saya mau bikin shape lagi, smile lagi, ya, saya mau bikin misalkan taruhlah ada, katakanlah ada 4 ya. Nah, biasanya apakah kita mesti klik lagi, shape lagi, masukin lagi, gini ya teman-teman ya? Apakah kita mau mesti masukin lagi, klik tahan, tarik, lepas, begitu? Lama ya teman-teman, kelamaan kalau kayak gitu. Ya, ingat Ctrl C, Ctrl V-nya, shortcut keyboardnya kita banyak mainin di sini di Microsoft Word. Jadi kita tinggal duplikasi aja, kita tinggal salin atau kita tinggal perbanyak dengan klik shape-nya, kemudian Ctrl C, kemudian klik di sini ya. Kemudian kita klik tekan Ctrl plus V. Tuh, dia akan memperbanyak. Baru satu, Ctrl V lagi. Dua, Ctrl V lagi. Ya, tiga, empat. Udah 4 nih, udah sesuai dengan kemauan saya. Tapi saya mau warnanya berubah-berubah, apa ya? Beda-beda nih teman-teman. Kalau tadi kita udah belajar masukin warnanya pada satu
shape ya, kita tinggal lakukan hal yang sama teman-teman. Klik ini, kemudian shape format, kemudian kita klik shape fill ya. Saya mau rubah warnanya jadi orange ya. Nah, di sini juga saya mau rubah ya, klik shape, kemudian shape format, shape fill, kemudian misalkan saya mau bikin sesuatu yang lain, warna yang lain gitu ya. Apa ya? Warna ini. Oke. Kemudian yang satu lagi, sini ya, di smile ketiga saya mau berikan warna yang berbeda. Kita klik shape format, shape fill lagi, kemudian kita masukin warna apa ya? Warna biru aja lah ya. Oke. Nah, katakanlah kita udah bikin begini ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita tadi udah masukin apa lagi? Kita tadi udah bikin tabel, udah shading ya, memberi warna pada tabel, kemudian mengatur style tulisannya dia berada di kiri kanan atau tengah gitu ya. Kemudian kita udah coba masukin gambar ya. Oke. Nah, kemudian kita mau ngapain lagi ya? Kita buka insert lagi. Nah, di sini setelah shape ya, di sini sebenarnya saya mau kasih lihat teman-teman ya. Kalau misalkan ada shape yang kira-kira saya mau bikin sebuah daun ya, tapi nggak ada di sini, nggak ada yang mirip gitu ya. Misalkan bentuk yang paling mirip ada dari oval, teman-teman ya. Misal saya mau begini, ya. Tapi ini kan bentuk yang paling mirip dengan daun, tapi tidak tidak menyerupai, tidak terlalu menyerupai daun ya. Nah, kita bisa edit nih poinnya nih teman-teman, edit poinnya nih. Nih, ini poinnya, edit point. Di mana? Di shape format, kemudian di sini. Klik shape format, ada edit shape ya. Di sini ada edit point. Nah, tinggal kita edit, saya mau dia seperti bentuk dasar daun ya. Oh ya. Dia akan berubah seperti ini teman-teman. Tinggal kita rotate aja. Gimana cara merotate-nya begini? Set ya. Klik tahan, tarik, lepas. Klik tahan, tarik, lepas. Klik tahan, tarik, lepas gitu ya. Oke, kemudian karena saya mau bikin daun ya, tapi warnanya masih biru. Saya mau merubah teksturnya dalam shape ini. Gimana kira-kira? Nah, kita klik shape-nya, kemudian shape format, kemudian apa lagi? Kemudian kita mau shape fill, ya. Di sini ada texture, ya. Kita rubah di sini tuh. Jadi, teman-teman ya. Kemudian outline-nya juga bisa kita rubah. Tuh. Jadi menyerupai daun ya, teman-teman ya. Kalau begini, saya mau tinggal begini aja, teman-teman. Tinggal diginiin, ya. Kita klik. Kemudian kita mau mengcopy, mau menggandakan lagi. Klik C, ya. Ctrl C, Ctrl V, ya. Pindah, ya. Putar. Ctrl C, Ctrl V. Pindahin. Putar. Tuh, ya. Kemudian Ctrl V lagi. Putar. Oke, seperti ini teman-teman tuh, ya. Jadi banyak yang bisa kita buat gitu ya di menggunakan tools insert di sini ya, atau menu insert di sini. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian saya mau hapus dulu teman-teman untuk yang si ini. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau misalkan saya mau apa ya? Kita mau lihat di sini ada smart art di sini ya, ada smart art. Kita lihat di sini smart art ini kayak flow chart ya, kayak apa sih? Kayak bagan gitu ya, teman-teman ya. Kayak bagan di sini ada all, ada list, ada proses, ada cycle ya, ada hierarki, ada relationship, ada matrix ya. Nah, coba kalau kita bikin apa ya? Misalkan apa ya? Kita mau bikin ini deh. Misalkan ini kita klik OK. Nah, ini udah jadi nih teman-teman. Totalnya tuh ya. Kita bisa tambahin begini tuh, tuh ya. Nah, ini tinggal kita edit di sini. Misalkan apa ya? Em, hari Senin ya. Jadwal Senin apa? Jadwal Senin misalkan matematika ya. Kemudian kita edit di sini juga. Biasanya apa lagi? Misalkan PLDJ ya. Kemudian apa lagi? Kemudian macam-macam ya teman-teman ya. Nanti kita sambung untuk si apanya nih smart art ini ya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di part video selanjutnya.